Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri, pengelola lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan aktualisasi saya terkait pemanfaatan sludge lumpur tinja di unit YPLT Kabupaten Aceh Tamiang yang berlokasi di tempat pemrosesan akhir Kampung Duren. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan pupuk yang berbahan dasar lumpur tinja. Limbah tinja disalurkan dari mobil tangki melalui selang ke bak filtrasi atau bak penyaringan yang berguna untuk memisahkan limbah tinja dan sampah non-tinja. Kemudian, limbah tinja yang masuk dari bak filtrasi akan mengalir ke bawah dengan gaya gravitasi ke bak sedimentasi. Bak sedimentasi berfungsi untuk mengendapkan lumpur tinja sehingga lumpur tinja tetap berada di bawah dan di bagian atas terisi oleh air. Kemudian, air yang terdapat pada bagian atas bak sedimentasi akan dibuang melalui pintu pembuangan air, sehingga air akan mengalir ke instalasi pengolahan air limbah, sedangkan lumpur akan tetap mengendap di kolom sedimentasi. Bak kontrol adalah bak yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah lumpur tinja ikut terbawa ke dalam saluran instalasi pengolahan air limbah. Berikut ini adalah contoh lumpur tinja di bak filtrasi yang masih tersisa dikarenakan terjadi penyumbatan. Kemudian ini adalah tumpukan lumpur tinja yang tidak diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan penumpukan lumpur tinja di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Sebelum melakukan pengolahan lumpur tinja menjadi pupuk, bongkahan yang terlalu besar baiknya dihancurkan terlebih dahulu agar bongkahannya dapat masuk ke dalam mesin penggiling pupuk. Jika bongkahan terlalu keras, dapat dilakukan penyiraman oleh E4 yang dicairkan kepada bongkahan-bongkahan pupuk dengan meracik E4 air dan molase yang berupa gula merah yang sudah diencerkan ke dalam suatu wadah, kemudian untuk diaduk hingga merata. Pada hal ini, praktikan menggunakan 100 ml EM4 dan 10 liter air dan gula merah secukupnya. Penambahan gula merah difungsikan untuk mengaktifkan bakteri yang dorman saat berada di dalam botol E4. Jika bongkahan sudah mulai melunak dan memiliki ukuran yang sesuai dengan corong penggiling pupuk, siapkan wadah berupa ember untuk menampung pupuk yang sudah digiling. Lumpur kering yang sudah digiling tadi kemudian ditumpuk dalam suatu tempat dan ditambahkan abu sekam padi sebagai makanan dari bakteri. Setelah itu, lumpur tinja yang sudah kering tadi ditutup dengan terpal sehingga tidak terkena cahaya matahari langsung agar bakteri mendapatkan suhu yang optimal untuk proses pematangan pupuk. Proses pematangan pupuk berkisar dari minimal 12 hari hingga 21 hari bergantung dari banyaknya kuantitas pupuk yang akan dibuat. Proses ini juga bersifat aerob dan anaerob. Jangan lupa untuk melakukan pengukuran pH dan suhu secara berkala ya. Dalam 14 hari, pupuk matang, kemudian dikemas dan siap untuk digunakan. Sebagian pupuk yang sudah jadi, kami gunakan untuk penelitian lebih lanjut dengan menanamkan tanaman kangkung darat dan kacang panjang. Pengamatan dilakukan selama 14 hari untuk melihat percepatan pertumbuhan tanaman dengan melihat tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang pada setiap tanaman di masing-masing perlakuan. Di mana perlakuan yang pertama adalah tanaman ditanam dengan tanpa pupuk, dilanjutkan perlakuan kedua yaitu tanah dan pupuk urea atau pupuk kimia sebanyak 1:1, begitu pula dengan pupuk organik. Dapat dilihat pada perlakuan 1 tanpa pupuk, kacang panjang memiliki tinggi tanaman 12,3 cm dan kangkung darat memiliki tinggi 10,2 cm.
perlakuan 2, yaitu tanaman yang ditanam dengan pupuk urea dan tanah memiliki tinggi tanaman hingga 34,5 cm, sedangkan kangkung darat dengan tinggi tanaman 11,2 cm. Pada perlakuan 3, yaitu menggunakan pupuk organik, kangkung darat memiliki tinggi 9,3 cm dan kacang panjang memiliki tinggi 35,1 cm. Hasil pupuk yang sudah siap digunakan untuk Taman Kelolaan Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya Taman Median Jalan yang terletak di Kecamatan Karangbaru. Untuk kebermanfaatan lainnya, pupuk dibagikan ke warga yang berdomisili sekitar Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Kecamatan Karangbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Lutfi SSTP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, mengapresiasi aktualisasi yang dibuat oleh Saudara Alfi Sahri tentang pemanfaatan lumpur tinja yang digunakan menjadi pupuk organik yang hari ini dimanfaatkan oleh salah satu bidang, yaitu bidang pertamanan, dan sekaligus nanti produksi yang dihasilkan dalam aktualisasi ini kalau sudah terlalu berlebih bisa kita sebarluaskan ke masyarakat kita yang bertani dan yang lain-lain, juga nanti bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Semoga apa yang dibuat ini akan berlangsung dengan baik dan seterusnya, dan ini akan kita manfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Semoga apa yang dibuat oleh Saudara Alfi Sahri tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai Latsar CPNS di Kabupaten Aceh Tamiang. Semoga ini menjadi salah satu inovasi untuk kabupaten kita. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usni, jabatan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun, yang hari ini membantu Alfi nih melihat bagaimana menyelesaikan tugas latsarnya, di mana judul Alfi itu salah satunya pemanfaatan dari lumpur tinja menjadi pupuk organik. Nah, hari ini dengan adanya Alfi sebagai mungkin tugas juga dari Latsar menemukan inovasi atau memanfaatkan sehari ini lumpur tinja yang sudah cukup banyak di kami diolah menjadi bahan organik, sehingga hasilnya nanti bisa dimanfaatkan untuk Dinas Lingkungan Hidup, terutama untuk bidang pertamanan. Jadi dari bidang pertamanan bisa memanfaatkan pupuk organik yang mana bahannya itu hanya sedikit dengan olahan. Kebetulan kita udah punya mesin, jadi Alfi hanya sedikit menambahkan inovasi-inovasi terus semacam SOP biar prosesnya lebih bermanfaat dan lebih efektif. Jadi tetap kami dari Dinas Lingkungan Hidup tetap mendukung dari Alfi Sahri untuk melaksanakan tugas Latsar sehingga dapat bermanfaat untuk dinas, terutama selanjutnya untuk Alfi sendiri sebagai pengalaman dan kebetulan tugasnya juga di Dinas Lingkungan Hidup, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan bisa digunakan untuk lingkungan hidup kembali. Itu aja mungkin dari saya buat Alfi, semoga lancar melaksanakan tugas Latsarnya, sukses terus, semoga dapat nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.